Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, dengan situasi seadanya, karena gue lagi bisnis trip dan family trip, jadi walaupun baju cari yang merah, akhirnya ada juga The Simpsons gitu ya. Gak apa lah, yang penting agak nuansa merah kan. Gue selalu berusaha untuk menyempatkan diri membuat video membahas mengenai klub kesayangan kita Manchester United. Untungnya lagi jeda internasional, cuman kan hal-hal yang di luar pertandingan itu banyak juga sebenarnya yang bisa dibahas, apalagi dengan kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United. Udah sah gitu ya, udah welcome lah, udah hadir di Carrington. Jadi dari episode sebelumnya kan gue bilang dengan kedatangan Ruben Amorim, Ruud van Nistelrooy tidak dilanjutkan gitu ya untuk namanya posisi mendapatkan posisi di Manchester United. Goodbye. Plus juga dengan 3 orang lain, yaitu Rene Hake, Jonathan Rouwelaar, serta Peter Moral yang merupakan video analis. Jonathan Rouwelaar itu adalah pelatih kiper. Jadi udah gak ada lagi nih rejimnya Ten Hag nih, istilahnya para orang Belandanya lah gitu. Tapi yang masih stay itu ya Andreas Johnson, yaitu yang mungkin karena dia bukan Belanda kali ya, dia kan orang Swedia ya. Dan juga dia kan pelatih set pieces, mungkin gue rasa akan lebih difokuskan dia sebagai pelatih set pieces, karena kan memang backgroundnya dia, pendidikannya dia itu juga set pieces, gue udah pernah bahas. Tapi ada satu berita menarik juga yang gue baca tadi, bahwa Darren Fletcher tampaknya tetap stay di Manchester United. Loh, kok bisa gitu loh, kan Darren Fletcher dari zaman sebelumnya juga ya. Sebetulnya sih Darren Fletcher dari zaman Ole pun dia juga sudah ada ya. Jadi ini bukan karena masalah Darren Fletcher ini ordal gitu loh, orang dalam, atau karena anaknya gitu jadi ke akademi gitu ya. Atau mungkin karena dia di bawahnya organisasinya Jason Wilcox gitu sebagai technical director. Jadi Darren Fletcher ini kan memang dia sejak zaman John Murtough kan memang dia di bagian dari organisasi technical director, termasuk sekarang pun dia di bawahnya Jason Wilcox. Nah, tugas dia itu kan, job description dia itu kan sebetulnya memastikan bagaimana pemain-pemain dari akademi sudah siap untuk masuk ke tim utama, mempersiapkan pemain-pemain akademi secara teknikal untuk bisa masuk ke tim utama. Jadi nggak kagok lah istilahnya. Nah, hasil-hasilnya pun juga sebetulnya menurut United Identity bagus ya checklistnya gitu loh. Dia kan mempromosikan kayak Antonio Elanga, terus juga di zaman dia ya termasuk Garnacho, terus Kobbie Mainoo, sekarang ada Ethan Whitley sama Toby Collier gitu. Nah, jadi ya kinerja dia sih sebenarnya bagus gitu loh. Nah, makanya dia sepertinya akan dipertahankan karena mungkin belum saatnya untuk mencari orang baru untuk pekerjaan ini, sama kinerja dia juga bagus. Dia akan berbincang dengan Ruben Amorim menurut laporan ini. Ya, biasanya Ruben Amorim akan berdiskusi lah dengan Ten Hag dengan Darren Fletcher, bahwa masih Ten Hag aja gue mikirnya. Ya gue mau main 4-3-4-3, pemain gue yang butuhkan ini. Nah, ini nanti yang merumuskan atau yang merumuskan gimana strateginya, gimana game plan-nya, blueprint-nya untuk mempersiapkan pemain-pemain akademi sehingga cocok di 3-4-3. Nah, itu nanti urusannya Darren Fletcher. Ya, jadi bukan karena dia juga Darren Fletcher jangan-jangan jadi snitch-nya nih atau pengkhianatnya nih, enggak juga gitu. Jangan terlalu
kebanyakan nonton film juga gitu loh, ada konspirasi gitu ya, enggak. Ini yang gue bilang ya sebenarnya langkah bagus juga gitu, karena tetap ada sih unsur Manchester United di situ gitu. Ada yang bilang juga, anaknya kali supaya anaknya bisa lolos terus, ya elah. Jadi kesannya apa? Namanya negara Konoha itu yang kayak begitu. Oke, itu yang pertama. Jadi ya semoga Darren Fletcher bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan di bawah Ineos dengan bekerja sama dengan Ruben Amorim, sehingga ya seperti yang menjadi identitas Manchester United, menghasilkan pemain-pemain berkualitas dari home ground gitu ya, khususnya dari home ground apalagi dari tempat lain, yang selalu menghasilkan pemain-pemain yang bisa berstandar tinggi gitu loh, berkelas dunia lah kalau bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gue dapat kabar bahwa Howard Webb sebagai ketua PGMO ya, Persatuan Wasit gitu ya, mengatakan bahwa ya kejadian waktu kita kalah sama West Ham dengan penaltinya yang disebabkan oleh Matthijs de Ligt, itu dia menyatakan ada error gitu, ada kesalahan di mana wasit VAR saat itu si Michael Oliver itu sebenarnya nggak itu salah ketika dia mengambil inisiatif menyatakan itu penalti, karena kan waktu kesepakatan dari awal pada saat Premier League itu wasit VAR tidak menentukan lagi gitu loh, ya kan, bukan jadi kayak mata elang gitu istilahnya ya, sebut gampangnya jadi mata elang, jadi yang mata enggak, tetap keputusannya di wasit. Kalau wasit nggak mengcall atau menanyakan, ya lu nggak perlu mengambil inisiatif. Tapi ini si Michael Oliver mengambil inisiatif, berarti kan ada yang fraud di sini kan, ada yang salah gitu di sini. Dan gue tadi ngelihat cuplikan ulang ya, ada dialognya juga disampaikan bahwa dibilang katanya nggak ada intens, tapi si dengkul sama dengkul Matthijs de Ligt gak kena bola, tapi setelah gue perlambat dikit ya, ternyata tuh bolanya tuh kena lututnya si de Ligt gitu loh, agak berubah sedikit. Nah ini yang gue menjadi tanda tanya gitu loh. Terus punishment-nya buat wasit apa gitu. Terus sempet juga tadi, nah ini makanya gue juga tadi bilang malu jangan konspirasi. Kok gue jadi mikir ya, jangan-jangan ini ada konspirasi menyingkirkan Ten Hag. Gitu loh. Iya, itu satu ya. Kedua, ada yang bilang gini, waduh kalau itu gak penalti bisa aja Ten Hag selamat, ya belum tentu juga gitu loh. Wah, tapi kita gak tahu juga ya kan, namanya bisa memperbaiki diri. Apakah kalau misalnya saat itu tidak terjadi penalti, Ten Hag tetap kita akan berubah? Kan nggak juga, karena setelah beberapa episode sebelumnya gue lihat, ini kayaknya kan dari diri pemain nih udah nggak niat gitu untuk bermain di bawah Ten Hag. Berarti kan ada sesuatu yang nggak beres di dressing room gitu ya. Ya contohnya kayak Bruno aja gitu loh. Kok pas sebelum pada saat Ten Hag di awal musim ini sampai terakhir itu dia nggak mencetak gol apa-apa, tapi gue di bawah Van Nistelrooy dia gacor banget gitu kan. Gue jadi bilang ini bukan cocok logi, bukan logi sistematis, jadi menerka-nerka gitu. Cuman gue berusaha mengkelirkan aja bahwa ya nggak jaminan juga kalau misalnya saat itu kita imbang gitu, terus Ten Hag akan lebih berhasil. Cuma kan dimikirnya udah kita yang di Hotspur Tottenham itu dikerjain juga, 2 kali dikerjain, mengakibatkan Ten Hag dipecat terus dengan 4 orang lainnya gitu loh, ya kan? Ya timnya lah gitu kan. Kok kejem banget deh dunia terhadap Manchester United gitu. Tapi mungkin ini cobaan atau menjadi satu momentum bahwa nanti setelahnya mungkin ya akan banyak perbaikan dan ada keberuntungan di pihak kita gitu. Karena ya gue kan bilang sebenarnya waktu di awal, kalau ngelihat Ten Hag 10 pertandingan bukan masalah menang atau kalah. Menang atau kalah itu pun, apalagi kalahan kan bisa aja ada berbau-bau keberuntungan kan. Tapi
kalau nggak dari sisi permainan pun gue juga nggak melihat bahwa ada perkembangan, sama pemain-pemainnya emang udah nggak niat untuk bermain gitu loh. Jadi ya kalau ada keputusan diselesaikan, ya mungkin itu jadi yang terbaik. Itu aja sih, tidak ada berita lain, belum ada berita lain. Cuman tadi gue barusan baca di Athletic, katanya Manchester City dressing roomnya agak ribut dengan Pep Guardiola. Di Athletic loh nih. Nih kok ikut-ikutan Manchester United dressing roomnya nggak bagus, nggak copy banget. Nggak tahu deh, sampai sekarang sih gue belum baca beritanya ini. Cuman laku nggak tuh beritanya? Hah? Ya, kok tumben-tumbenan Manchester City Pep Guardiola lagi beritanya dressing room tidak harmonis. Ya benar, mungkin mereka lagi menyaingi kita. Udah menyaingi dari sisi nama nggak bisa, mungkin menyaingi dari sisi gosip gitu, rumor gitu ya. Apalagi masalah dressing room yang sering banget terjadi. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.